darsanal jadid. Uridu an nas'alakunna an darsinal madi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran-pelajaran yang kemarin. Baik. Mada darasna fid darsil awwali. Seperti biasa kita merojah di awal pelajaran. Mulai dari awal. Apa, Bu? Tentang hadza. Hadza. Silakan yang kondisinya kondusif dan tidak berisik. Di open mic. Open mic. Kita belajar bareng-bareng sekarang. Hey. Nah, di sini ada juga apa selain hadza? Apa artinya hadza dulu? Artinya hadza apa, Bu? Ini. Ismul isyaratil. Ismul isyaratil mufradil qaribi. Apa artinya? Kata tunjuk. Kata petunjuk tunggal yang untuk laki-laki yang dekat. Laki-laki yang dekat. Terus laki-laki dan dekat. Nah, jami'an. Kemudian kita juga belajar ada watul apa? Ada watul istifham, ada berapa di sini? 3, Bu ya? 3. Oh, nanti di pelajaran baru akan ditambah lagi ada watul istifhamnya. Nanti kita bahas. Yaitu apa? Ma'aman. Manakah yang untuk akil? Man. Yang gairu akil? Santun aja. Kemudian mada darasna fid darsit tsani. Apa yang kita pelajari di pelajaran kedua? Zalika. Apa artinya zalika? Ismul isyaratil mudzakaril mufradil ba'id. Nah, ba'id lil mufradil mudzakaril ba'idi. Apa artinya? Untuk kata petunjuk untuk laki-laki tunggal yang jauh. Jauh. Intinya bedanya hadza dengan dalika apa, Bu? Jauh dan dekat. Naam, jauh dan dekat. Qarib au ba'id. Terus apalagi pelajaran yang dipelajari pelajaran 2? Sama seperti pelajaran pertama. Terus mada darasna fid darsit tsalits. Apa yang dipelajari di pelajaran ketiga? Al-Syamsiyah al-Qamariyah. Sebelum itu ada lagi wa asaruha fil kitabati awil makna. Jadi dan pengaruhnya apa artinya? Dan pengaruhnya di tulisan dan di makna. Dan tulisan. Terus selanjutnya apalagi al-huruful qamariyah wal huruful syamsiyah. Di sini kita membedakan juga antara benda yang pakai al dan tidak pakai al. Contohnya apa, Bu, perbedaannya? Benda yang pakai al dari segi tulisan dulu yang paling gampang. Segi tulisan apa? Perbedaan. Kalau syamsiyah itu ada tasdidnya. Bukan. Yang saya tanyakan yang pakai al dan tidak pakai al, bedanya apa? Benda yang pakai al itu tidak boleh tanwin.
Nah, ini yang saya maksud. Kalau yang pakai al tidak boleh tanwin. Yang pakai al tidak boleh apa, Bu? Nah, sedangkan yang enggak pakai al harus apa? Harus tanwin. Ini yang kita pelajari dulu, Bu, ya, yang kita pelajari. Walaupun nanti ada sebagian kata tidak ada alnya tapi tidak boleh tanwin. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Mungkin di pelajaran kelima kok nggak. Lanjut. Kalau nggak ada kan ini segini. Jadi kan kalau misalnya ada yang baru, jadi ulap itu dibayarkan kapan sih? Lanjut ya. Terus pelajaran selanjutnya di pelajaran berapa? Ini al-huruful qamariyah wa syamsiyah. Sebelum itu ada perbedaan dari segi makna. Apa, Bu? Perbedaan dari segi makna. Al dan tidak pakai al. Yang pertama apa? Yang pakai al itu artinya Sudah ditentukan. Ma'rifat. yang pakai al itu Maknanya apa? Ma'rifah. Yang pakai al maknanya ma'rifah atau apa, Bu? Sudah ditentukan benar. Tidak menjadi yang ditentukan dan dia apa? Spesifik ya, spesifik. Selanjutnya kalau yang tidak pakai al gimana? Nakiroh. Nakiroh. Apa itu nakiroh? Masih belum tahu. Jangan diartikan umum, beda dengan umum. Belum ditentukan. Belum ditentukan atau Non-spesifik. non-spesifik. Baik, jami'an. Nah, sekarang kita menuju ke pelajaran yang kedua, mabahas tsani dari pelajaran ketiga. Apa saja? Perbedaan huruf qamariyah sama syamsiyah, bedanya apa? Apa? Huruf qamariyah apa? Tabu, Jelas. Tabu watun toku. toku. Nah, tuk tabu watun toku. Kalau syamsiyah gimana? Tabu, Nah, tuk tabu walatun toku. toku. Jadi ada lanya. Apa filosofinya di sini? Qamariyah dan syamsiyah. Kalau Komariah itu Jelas. itu jelas di malam hari terlihat. Bulan terlihat jelas di malam hari. Kemudian kalau syamsiyah Matahari dilihat susah dilihat. Tidak bisa dilihat. kurang jelas ya, atau silau di siang hari. Baik, ahsantun jami'an. Terus selanjutnya kita praktek yang ada di pelajaran 3 dulu, Bu, ya, masih di pelajaran ketiga. Silakan diberi dari al ya. Kita kasih al dan kasih apa? Kata sifat yang tepat untuk ini. Mungkin kalau ini bersih, berarti apa? Al baitu nazifun, gitu ya. Terus selanjutnya, kalau ini berarti kata sifatnya kecil, apa? Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Sekarang dari Bu Anita, coba apa ini? Silakan dikasih kata sifat, terserah Ibu Anita. Yang penting cocok kata sifatnya. Atufahu ladidun. Atufahu ladidun. Nah, fa-nya panjang ya. Atufahu ladidun. Ahsanti. Terus
Bu Arti. Silakan, Bu. Silakan dikasih kata sifat. At-tabibu tawilun. Naam, ahsanti. At-tabibu tawilun. Terus, Bu Dwi Ratna. Hadirah. Iya, hadirah Ustaz. Naam, silakan. Tafadholi. Al. Malu. Al-jamalu Tawil. apa ya? Kabirun. Naam, ahsanti. Sahih. Al-jamalu kabirun. Putri Nur. Hadirah. Hadiroh Ustaz. Naam, silakan, Bu. Sariru. Sariru. Sarirun. Ah, nggak boleh As-sarirun. tanwin. As-sariru. Sariru. As-sariru. Kabiru bisa berarti Ustaz. Boleh, boleh. As-sariru kabir. Kabiru. Kabirun. Nah, berarti tempat tidurnya besar atau kasurnya besar. Terus, Fatimah hadirah. Hadir Ustaz. Naam, tafadholi. Ribu. Al-rajulu. Ribu. Al-rajulu. Apa? Al-rajulu. Ini bukan rajul, ini adalah apa? Toh? Ribu. At-talibu apa? Tolibu. At-tolibu. Aktifu. Malidu. Baru apa baru? At-talibu Tolibu. Oh. Jadidu. dun. Pakai tanwin ya. Jadidu. At-talibu jadidun. Terus Adinda, Masya Allah. Ahlan. Silakan dikasih kata sifat. Adinda. Al. Halo, Adinda hadirah. Ya Ustaz. Nah, silakan Adinda. Tafadholi. Al. Al-qamisu. Nadifun. Al-qamisu nadifun. Al-qamisu Nadifun. nadifun. Ahsanti. Al-qamisu nadifun. Terus selanjutnya siapa yang belum? Yang belum adalah Bu Gayo. Silakan. Al-hisanu kabirun. Al-hisanu kabirun. Ahsanti. Terus selanjutnya. Siapa ya? Naris. Silakan. An-najmu jamilun. An-najmu jamilun. Ahsanti. Terus. Siapa yang belum? Bu Alifia. Tafadholi. Al-kursiyu. Al-kursiyu. Naam. Surun. Maksurun. Ahsanti. Al-kursiyu maksurun. Terus Bu Yudiana. Hadirah. Hadirah. Naam.
Tafadhali. Al-rajulu al-waludu Al-walad. al-waladu Ya, terus. sogirun. Al-waladu shaghirun. Ahsanti. Mitra belum ya? Ada Bu Iya, Mitra? Ustaz. Nah, Hadirah, Ustaz. nah. Addiku, sakilun. Noh, masa ada yang berat? 2 kilo ya paling. Kabirun. Ya, boleh. Addiku kabirun. Ahsanti. Mungkin cukup itu dulu merojah kita karena pelajaran 4 ini lumayan banyak. Kita cukupkan dulu merojahnya. Ya, taib. Al-an nahtu ila darsinal jadid ala wa huwa ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. Pelajaran ke-4. Madad sanadrus fihi al-mabahith. Sanadrus fihi salasatu mabahitha. Di dalamnya ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah apa? Ba'du hurufil jarri. Sebagian dari huruf-huruf jar. Nanti kita akan jelaskan huruf jar itu apa, fungsinya apa. Pengaruhnya ke kata yang lain itu apa. Nanti kita jelaskan. Kemudian adawatul istifhami. Ba'du huruful jar itu ada fi, ala, min, ila. Adawatul istifhami ada aina, mada, min, aina. Terus al-alamul muannatsu. Al-alamul muannatsu la yunawwanu. Apa artinya, Bu? Nanti kita jelaskan. Ternyata di sini sudah ada al-alamul muannatsu la yunawwan. Ada kata yang tidak pakai al, dia tidak boleh tanwin juga. Nah, di sini insya Allah kita bahas pada hari ini insya Allah. Di sini ada yang mau bertanya, mungkin harokatnya sudah diharokati semua? Yang pertama, ba'du hurufil jarri. Sudah? Ba'du hurufil jarri. Ada fi, ala, min, ila. Sudah? Fi, ala, min, ila. Udah belum? Alhamdulillah. Belum ya? Kemudian ada watul istifham aina, madza, min, aina. Ada watul istifhami aina, madza, min, aina. Ada watul istifhami. Kayaknya pendek ya, Us. Gimana? Apa yang pendek? Ada wa. Gitu. Iya, dalnya pendek. Ada watul. Ya kan, wanya yang panjang. Ada watul istifhami. Dah? Istifhami. Ya. Ada aina, madza, min, aina. Aina, madza, min, aina. Udah belum? Dah. Selanjutnya, al-alamul muannatsu la yunawwanu. Al-alamul muannatsu la yunawwanu. Al-alamul muannatsu la yunawwanu. Udah belum? Yunawa apa kan? Yunawwanu. Ini udah ada. Oh, oke. Dah. Ya. Baik. Al-anah tu ilal mabahatil awal. Kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu huruful jarri. Huruful jarri ini adalah huruf-huruf jar. Apa saja huruf-huruf jar?
ada fi, ala, min, ila. Fi itu kebanyakan kalau yang kita belajar Ibu ya, itu maknanya di dalam atau di. Kalau ala maknanya itu bisa di atas. Yang kita pelajari di atas. Ila, ke, min, apa, dah, dari. Nah, ini di kamus sudah ada semua kan, Bu? Udah ya, yang belum ngerjakan PR nggak tahu nanti. Ya, lanjut. Tujarul lismal ladzi. Silakan dialokati dulu. Tajurul lismal ladzi. Tajurul lismal ladzi ba'daha bil kasroti. Tajurul ladzi isma ya. Tajurul lismal ladzi ba'daha bil kasroti. Sudah dialokati? Danya pendek. Ba'daha, ya pendek kan nggak ada alifnya. Ba'daha bil kasroti. Dah? Apa artinya? Tajurul lismal ladzi ba'daha bil kasroti. Artinya jaro ya juru itu artinya menarik. Jadi kata yang ditarik setelahnya menjadi kasroh. Maksudnya apa? Jadi ada kata benda, misalkan al-baitu di sini ya. Kalau didahului harfu jar, salah satu harfu jar di atas ini, itu ditarik sehingga menjadi kasroh. Nah, intinya tajuru al-ismal ladzi ba'daha, dia itu menarik apa kata setelahnya menjadi kasroh dengan kasroh. Jadi yang sebelumnya domah karena ditarik oleh harfu jar menjadi apa, Bu? Kasroh. Gitu ya, menjadi kasroh. Makanya di sini dicontohkan Muhammadun fil fasli. Ada yang tahu maknanya apa? Muhammadun fil fasli. Muhammad di dalam kelas. Ya, Muhammad ada di apa? Kok kelas apa? Rumah, baitul. Rumah. Tadi Ustaz bilangnya fasli soalnya. Tadi Ustaz bilangnya fasli. Masa saya bilangnya fasli? Ya, nggak apa-apa. Fil baiti ya, fil baiti. Afwan. Di sini dicontohkan Muhammadun fil baiti. Jadi di sini artinya apa? Muhammad ada di dalam rumah. Atau di dalam rumah. Ada di rumah atau di dalam rumah. Jadi boleh pakai dalam, boleh nggak pakai dalam. Tergantung nanti konteksnya gimana, Bu ya. Nah, di sini apa perubahannya? Apa, Bu? Al-baitu menjadi apa? Al-baiti. Al-baiti. Karena apa? Karena ada harfu jar itu apa? Kata sebuah kata untuk menjadikan kata setelahnya itu menjadi apa? Kasroh. Atau istilah nanti kita akan belajar itu kata setelah harfu jar dinamakan majrurun. Dinamakan apa, Bu? Majrurun. Jadi kata setelah harfu jar itu dinamakan apa? Majrurun. Ada nggak di sini, Nan? Ada. Oh, ada. Ya, ada. Jadi di sini dinamakan majrur atau ismun majrur. Atau apa, Bu? Ismun Majrur. ismun majrur, kata yang ditarik. Baik, al-an naqulu jama'atan. Karirna ba'di. Muhammadun fil baiti. Ayo. Muhammad fil baiti. Baiti. Ahsantunna. Fala naqulu, kita tidak boleh mengatakan fil baitu ya, karena di sini sudah ada kaidahnya. Kalau ada harfu jar, mana harfu jarnya? Fi, ya kan? Itu tidak boleh menjadi domah lagi. Kata atau huruf terakhir pada kata tersebut tidak boleh harokatnya domah, tapi apa, Bu? Kasroh. Jadi kasroh. Apapun kata bendanya, kalau didahului
harfu jar, salah satu harfu jar yang ada di sini, maka dia harus apa Bu? Harokat terakhirnya kasroh. Kasroh. Menjadi kasroh. Ada contoh yang lain di sini? Nah, contoh yang lain. Ar-rajulu fil baiti. Mana? Laki-laki itu di rumah. Laki-laki itu di rumah. Atau lelaki itu di dalam rumah. Baik, naqra jamatan. Ar-rajulu fil baiti. Ayo. Nah, di bawahnya ada contoh lagi untuk kata apa? Huruf jar yang ala. Al-qalamu 'alal maktabi apa makna? Al-qalamu 'alal. Nah, pena itu ada di atas meja. Ya. Baik, naqra jamatan. Al-qalamu 'alal maktabi. Ayo. Tadi setelah fi sudah dicontohkan yang pertama harus kasroh. Kemudian ala belum ya. Baru ini ala itu harus juga harus apa? Setelahnya itu kasroh harokat terakhirnya. Sekarang di sini berkaitan dengan kata kerja ya. Min sama ilah kebanyakan itu berkaitan dengan kata kerja. Di sini ada dicontohkan kata kerja dahaba. Mana dahaba? Pergi. Pergi. Dahabal mudarrisu ilal fasli. Ma makna dahabal mudarrisu ilal fasli? Telah guru itu telah pergi ke Pak guru itu telah pergi guru itu pergi ke kelas. ke kelas. Ahsantun jami'an. Taib. Al-an naqra jamatan. Karina ba'di. Dahabal mudarrisu ilal fasli. Ayo. Al fasli. Taib. Al-an naqtu ilal mithalil akhir. Contoh yang terakhir yaitu kharajal waladu minal ghurfati. Ma makna kharajal waladu minal ghurfati? Anak laki-laki itu telah keluar dari kamar. Dari ruang atau ruangan, bisa kamar bisa ruangan, tapi paling banyak kita mengatakannya apa? Mengatakannya kamar. Nah, ini setelah ilah sudah, ilah juga harus kasroh. Setelah min juga harus kasroh. Min kenapa menjadi mina? Ada yang tahu? Di contoh kok min, ya kan? Tapi kalau jadi kalimat kok menjadi mina? Minal ghurfati, ada yang tahu? Alasannya apa? Karena ini apa? Ada al yang itu. Ya, intinya Mbak, maksud Ibu sudah betul, tapi kalau kita pelajari, kita amati, itu dikarenakan bertemunya dua sukun, ya kan? Lamnya itu dianggap sukun, maka di situ tidak bisa dibaca kalau dua-duanya sukun, maka harus dia apa? Yang sukun yang pertama, sukun yang pertama itu harus diharokati. Ya, ganti dengan harokatnya, diganti dengan harokat. Makanya min al-ghurfati menjadi minal ghurfati. Dia nunnya sebelumnya sukun berubah menjadi apa Bu? Fathah. Agar bisa dibaca dengan baik dan benar. Gitu Bu ya. Bisa, tapi emang digantinya selalu jadi fathah. Apa ada yang lain? Nah, nanti ada. Kalau kaidah ini, kalau min selalu jadi fathah. Kalau min selalu menjadi fathah. Nanti kalau ada kata yang lain, bisa jadi menjadi kasroh, bisa menjadi dhammah, nanti pelajari. Sementara kita belajar yang ini menjadi fathah. Gitu ya. Ya. Selanjutnya, naqra jama'atan karena ba'di. Kharajal waladu minal ghurfati. Ayo. Ahsantun jami'an. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan, min ketemu al menjadi minal gitu ya.
Ya, pada dasarnya itu kaidahnya adalah ketemu dua sukun. Itu ya. Sekarang apa pembahasan yang kedua yaitu tentang apa? Adawatul istifham, yaitu mana aina di Mana? di manakah ya? Di manakah atau di mana saja boleh. Di sini dicontohkan aina Muhammadun. Terus namanya Muhammadun bin Ghurfati. Apa artinya? Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Muhammad Di kamar. di dalam kamar. Dalam kamar atau di kamar. Ahsantun jami'an. Baik. Al-ana qra' jama'atan. Aina Muhammadun. Ayo. Aina. Muhammadun fil ghurfati. Ayo. Udah diharokati semuanya? Di buku ibu-ibu? Belum. Silakan diharokati dulu ya. Biar lebih mudah ketika merojaah. Jika hari ini bisa baca, tapi nanti kalau nggak diharokati, besok-besok lupa lagi ini bacanya apa ya? Ina atau una, uina atau gimana? Gitu ya. Harus diharokati dari sekarang. Udah belum? Ustadz, Ya. Ustadz, ini yang Muhammadunnya itu dua-duanya Muhammadun yang nggak jadi Muhammad ya setelah pertanyaan, yang jawabannya. Nggak jadi Muhammad maksudnya? Yang jawabannya gimana, Bu? Muhammadun, jawabannya tetap Muhammadun ya. Nggak Oh Muhammad. ya. Karena nggak didahului harfu jar, ya tetap Muhammadun terus. Aina. Aina kan bukan harfu jar ya kan, jadi tetap Muhammadun. Aina Muhammadun fil ghurfati. Jadi yang menjadi kasroh itu setelah harfu jar tadi, fi alamin ilah, bukan sebelumnya, gitu Bu ya. Jadi yang menjadikan apa? Kasroh itu karena didahului oleh apa? Harfu jar. Jadi setelah harfu jarnya yang menjadi kasroh, bukan sebelum harfu jar. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Itu ada keterangan aina, bacanya apa Bu? Ada yang tahu? Apa ini bacanya? Ada yang tahu? Ya, silakan dirokati Bu ya. Su'alun anil makani. Su'alun anil makani. Ada yang tahu artinya apa? Su'alun anil makani. Ini adalah artinya pertanyaan tentang tempat. Pertanyaan tentang tempat. Gitu Bu ya. Jadi di manakah pasti jawabannya menanyakan tempat. Nggak mungkin menanyakan keadaan tuh nggak mungkin. Gitu ya. Bisa dipahami sini? Apa tadi bacanya? Anil makani. Santun jami'an. Apakah ada contoh yang lain? Oh ada. Sekarang min aina. Perhatikan ihtamamna al-istifham. Tadi aina, sekarang min aina. Perhatikan kata tanyanya. Wa min aina ammarun huwa min Jakarta. Apa artinya? Wa min aina ammarun huwa min Dari mana Ammar? dari mana Ammar? Dia dari Jakarta. Dari Jakarta. Huwa artinya apa Bu? Laki-laki. Dia laki-laki. Nah, sudah ada di kamus Bu ya? Sudah dihafal semuanya? Sudah ya? Masya Allah. Baik. Anak jama'atan. Wa min aina ammarun? Ayo. Wa min aina Ammar? Huwa min Jakarta. Ayo. Wa min Jakarta. Di sini ada keterangan lagi yaitu su'alun anil makani. Sama ya harokatnya. Yang kedua harokatnya sama. Su'alun anil makani. Apa artinya Bu? Su'alun anil makani.
Tanya tentang tempat. Pertanyaan tempat. Tentang tempat. Sama ya, min aina sama aina sama. Kemudian ada tulis istifham terakhir yaitu tentang mada. Mada sebenarnya sama dengan ma ya. Mada alal maktabi. Silakan diharokati. Mada alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Sudah diharokati? Mada alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Apa artinya, Bu? Mada alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Apa yang ada di atas meja? Al-qalamu alal maktabi. Bolpen Di itu meja. di atas Di atas meja. Baik, nakra jama'atan. Mada alal maktabi? Ayo. Mada Al-qalamu alal maktabi. Ayo. Al-qalamu alal maktabi. Di sini ada keterangan dari mada. Apa keterangannya? Istifhamu. Istifhamu. Bi ghairil aqil. Naam, istifhamun li ghairil akili. Apa artinya istifhamun li ghairil akili? Kata-katanya untuk yang tidak tidak berakal. Berarti otomatis jawabannya tidak boleh yang berakal. Atau selain apa, Bu? Manusia. Nggak boleh mada fil baiti Muhammadun. Boleh nggak, Bu, jawabannya gitu? Atau Muhammadun fil baiti. Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh karena pertanyaannya mada. Kalau mada berarti jawabannya mada fil baiti. Misalkan al maktabu fil baiti bisa, atau al babu fil baiti. Ada kan pintu di dalam rumah? Ada. Mungkin di dalam kamar. Nggak harus di depan rumah. Sampai sini ada pertanyaan? Hal min soal. Ustadz, Ya, silakan. Ustadz mau tanya dong. Itu Ya. yang contoh kedua kan ada huwa min Jakarta. Nah, Itu kita bacanya tetap min ya Ustadz, bukan jadi ada samarnya gitu enggak ya? nggak Min mina ya? Jakarta. Iya. Kenapa nggak Apa? jadi mina? Karena di Jakarta ini nggak ada alnya kan, nggak ada sukun setelah min. Di setelah min tidak ada sukun lagi, makanya dia dibaca Tetap min. tetap min seperti biasa. Kalau setelah min sukun baru nanti berubah. Gitu ya. Al itu dianggap sukun. Al itu dianggap sukun. Iya, iya. Seperti itu. Terus kita bacanya tetap min ya Ustadz, enggak Ya. terus jadi min Jakarta gitu enggak ya Ustadz? Kalau percakapan. Maksudnya ikhfa jadinya enggak. Iya. Enggak ya? Jadi mina. Oh, Ya, enggak. nggak boleh. Dalam percakapan nggak ada ilmu tajwidnya nggak dipakai, hukum tajwidnya nggak dipakai, idgham, ikhfa itu nggak dipakai. Oh, enggak Ustadz. Enggak, langsung aja idhar semua. Oh iya Bacanya Ustadz. idhar semua. Ya, Ada lagi pertanyaan? Sudah Ustadz. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Al-mabathul akhir, yaitu pembahasan yang terakhir. Al-alamul, apa Bu? Coba dibaca. Tadi sudah kita harokati yang awal-awal tadi, poin-poinnya. Bacanya apa ini? Al-alamul mu'annatsu La yanawwan. Yunawwan. Nah, gitu. Al-alamul mu'annatsu la yunawwanu. Apa artinya? Nama orang yang perempuan. Al-alam itu sebenarnya bisa nama merek, bisa nama negara, bisa nama kota. Yang penting yang sudah ditentukan namanya, Bu ya. Tapi di sini yang kita maksud adalah nama orang, ya. Nama orang mu'annas yang perempuan tidak boleh tanwin, tidak boleh ada apa? Tanwinnya. Gitu, Bu ya. Kalau yang tadi kita sudah dikenalkan nama orang laki-laki, itu semuanya pakai apa, Bu? Tanwin kan? Muhammadun, apalagi
Ammarun, ya kan? Tadi nama orang yang laki-laki itu yang kita pelajari semuanya adalah bertanwin. Nah, sedangkan kalau nama perempuan tidak boleh sama sekali yang bertanwin. Nanti dicontohkan di sini, yaitu apa saja. Nah, Aisyatu. Ini laki-laki atau perempuan, Bu? Nama laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Nah, nama perempuan tidak boleh tanwin. Apa itu tanwin? Kemarin masih ingat nggak tanwin itu apa? Bunyi Sautin nun, mengeluarkan apa? Suara nun. Suara nun. Gitu ya. Nah, jadi nama perempuan tidak boleh tanwin. Terus di sini la yunawan, keterangannya la yunawan, tidak boleh apa? Bertanwin. Enggak boleh kita katakan Aisyatun, ya. Coba kita tirukan yang benar dulu ya, yang tidak boleh tanwin. Naqra jamatan karena ba'di Aisyatu. Ayo. Nah, nama perempuan ya. Tidak boleh tanwin. Semuanya tanpa terkecuali yang dipelajari di Durus Lugo ini, nama perempuan tidak ada yang bertanwin. Nama perempuan tidak ada yang bertanwin. Tapi kalau yang sedangkan nama laki-laki, sementara yang kita pelajari harus apa, Bu? Bertanwin. Lawannya dari perempuan. Gitu ya. Jadi kalau mau ngafalin insya Allah mudah. Oh, ini nama perempuan, tidak boleh tanwin. Oh, ini nama laki-laki. Oh, berarti harus tanwin. Gitu, Bu ya. Nah, walaupun nanti nama laki-laki ada yang pengecualian, ada yang tidak boleh tanwin. Nanti ada. Kita pelajari insya Allah. Baik, di sini dicontohkan Aminatu. Ada lagi enggak? Tidak boleh kita katakan Aminatun, gitu ya. Baik, naqra jamatan. Aminatu. Ayo. Aminatu. Aminah ya. Di sini enggak ada yang namanya Aminah ya. Nah, terus naqra jamatan. Maryamu. Ayo. Maryamu. Nah, tidak boleh kita katakan Maryamun, tidak boleh, harus Maryamu. Kemudian ada contoh lain yaitu apa? Fatimah. Ini ada yang namanya Fatimah ya, Fatimah Zahra. Berarti Fatimah nanti tidak boleh tanwin ya, Fatimah. Iya. Ada di sini Fatimah, Hadirah? Hadir Ustaz. Masya Allah. Jadi nanti kalau disuruh nulis Arab jangan pakai apa? Tanwin. Tapi apa harus domah ya? Selalu. Ya. Oh, enggak. Kalau domah nanti bisa berubah-berubah. Domahnya bisa berubah. Tapi di pelajaran nanti di semester 2 insya Allah. Di semester 2 di akhir bab pelajaran jilid 1 insya Allah. Kita pelajari. Dia bisa fathah nanti. Kalau kasrah nggak bisa. Bisanya fathah doang. Lanjut ke hiwar ya atau maqalah. Nahtu ilal maqalah awil hiwar. Baik, di sini ada yang dikotakan perbedaan antara kata benda yang dikasih al yang tidak ditambahkan harfu jar. Kemudian kalau ditambahkan harfu jar jadinya seperti ini, gitu ya. Ana aqra lakunna awalan wa antunna tasma'na. Ini sudah dialokasi lengkap, jadi ibu silakan mendengarkan terlebih dahulu. Al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu alal maktabi, as-sariru alas sariri. Jadi kalau ketemu al-syamsiyah tetap ke huruf setelah al ya, langsung masuk ke huruf setelah al. Kemudian langsung ke di bawahnya hiwar. Ini percakapan yang sangat minimalis. Ya, silakan dengarkan dulu. Ana aqra, isma'na awalan, ana aqra lakun. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun huwa fil hammami. Wa aina Aminatu hiya fil matbahi.
Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Wa ainas sa'atu hiya 'alas sariri. Sami'tunna? Baik, al-an naqra jama'atan minal awal ilal akhir. Al baitu fil baiti. Ayo. Al masjidu fil masjidi. Ayo. Al maktabu alal maktabi. fil Ayo. masjid. As-sariru alas sariri. Sariri. Yang telat suaranya Bu Olivia. Ya, sinyalnya mungkin ya. Baik. Aina Muhammadun. Ayo. Huwa fil ghurfati. Ayo. Wa aina Yasirun. Ayo. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Dia fil matbakhi. Ainal kitabu. Huwa 'alal maktabi. Wa aina sa'atu. Hiya 'alas sariri. Baik. Ana akhtar lakun litaqra'a hadhil maqalah. Dari Adinda yang di dalam kotak saja dibaca. Ya Ustaz. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. Nah, As-sariru alas sariri. ahsanti. Qira'ah jamilah wa mumtazah. Taib, sa'ilah man yurid manis sa'ilah. Penanya mungkin Fatimah. Penanya Fatimah. Yang jawab al-mujibah wahia Bu Arti. Nah, jadi yang jawab Bu Arti ya. Yang nanya Fatimah, yang jawab Bu Arti. Silakan dari Fatimah dulu. Wa aina minatu. Ayo, aina Muhammadun, ayo. Fatimah. Wa aina. Kok wa aina? Dari aina Muhammadun. Aina. Aina Muhammadun. Bu Arti. Wa fil ghurfati. Naam. Wa Lanjut. aina. Wa aina. Wa aina Yasirun. Wa fil hammami. Naam. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbah. Matbakhi, yang lengkap Bu. Iya. Matbakhi. Naam, terus. Aina kitabu. Wa alal maktabi. Terus. Wa aina sahatu. Iya alas sariri. Baik, ahsantuma jami'an, qira'atukuma mumtazah. Barakallahu fikuma. Lanjut ke syarah ya. Nahtu ila syarah. Al baitu fil baiti. Jadi kalau tidak ada harfu jar, seperti biasa kembali ke asal, yaitu apa? Tetap domah saja. Karena apa? Kenapa nggak ada tanwinnya, Bu? Kenapa di sini domah saja nggak ada tanwinnya?
Karena ada alnya di depan. Ada alnya. Sahih. Kemudian kalau didahului harfu jar menjadi apa? Fil baiti. Nah, apa perubahannya? Al baitu menjadi apa? Al baiti. Dia berubah. Jadi berubah karena pengaruh dari apa? Harfu jar. Sama seperti di sini. Al masjidu. Nah, di sini sama ya, tidak ada tanwin karena apa? Ada al. Ada al. Ketika didahului oleh harfu jarfi menjadi apa? Al masfil masjidi. Dia harus menjadi kasroh. Nah, kemudian al maktabu alal maktabi. Nah, jadi sama tadi ada al tidak boleh tanwin, tetap doma. Nah, sehingga kalau ketemu apa didahului oleh harfu jar menjadi apa? Kasroh saja. Alal maktabi. Apa artinya alal maktabi? Di atas Meja. di atas meja. As-sariru alas sariri. As-sariru apa artinya? Tempat tidur. Dipan. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena didahului oleh al. Diawali oleh al. Kemudian alas sariri. Kenapa ada di kasroh? Karena didahului oleh harfu jar ala. Jadi sebenarnya di pelajaran keempat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pertama fi sama ala. Bagian yang kedua nanti min sama ila. Karena min sama ila ada yang berkaitan dengan kata kerja. Kalau di sini fi sama ala tidak ada kaitannya dengan kata kerja di sini. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Mana? Di manakah? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Nah, di sini kenapa jawabannya pakai huwa? Ini pakai kata ganti ya, Bu ya. Nah, jadi jawabannya boleh pakai kata ganti, boleh tidak. Enggak harus pakai kata ganti. Aina Muhammadun. Muhammadun fil ghurfati. Boleh ya. Kalau pakai kata ganti juga boleh. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Yang penting kata gantinya betul atau benar. Kalau aina Muhammadun hiya, boleh nggak? Hiya fil ghurfati. Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh karena hiya kata ganti untuk perempuan. Untuk muannats ya. Nah, di sini apa yang terjadi setelah fi? Al-ghurfatu menjadi ghurfati karena didahului oleh harfu jar fi. Wa aina yasirun huwa fil hammami. Apa artinya? Dan di manakah ya? Yasir. Di kamar Dia mandi. di dalam kamar mandi atau di kamar mandi. Nah, di sini ada nama orang dua, Bu ya. Laki-laki semua. Itu harus tanwin semua, Bu ya. Yang pertama Muhammadun, yang kedua Yasirun. Muhammadun nama laki-laki, Yasirun juga nama laki-laki. Jadi kalau kita simpulkan di pelajaran ini semua nama laki-laki harus pakai apa? Tanwin. Semua nama laki-laki harus pakai tanwin, ya. Kemudian jawabannya huwa fil hammami. Nah, di sini juga pakai kata ganti untuk laki-laki yaitu apa? Huwa. Hammamu al-hammamu menjadi al-hammami karena didahului apa? Harfu jarfi. Terus selanjutnya sekarang ke nama perempuan. Wa aina Aminatu. Siapa? Dan di mana? Di mana? Aminah. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Nah, apa perbedaannya dengan nama di atas? Kalau nama laki-laki pakai tanwin. Nah, sekarang Aminatu kebalikannya tidak boleh apa, Bu? Tanwin. Aminatu tidak boleh tanwin. Nah, sehingga dan kata gantinya berubah nggak, Bu? Tadi kan pakai huwa, sekarang pakai apa? Iya. Iya fil matbakhi. Dia di
Di dapur. Di dapur. Dapur. Suara hujannya kedengaran nggak, Bu? Lumayan deras hari ini. Kedengaran nggak, Bu? Suara hujannya? Enggak sih Ustaz. Enggak. Enggak ya? Di tempat Ibu hujan nggak? Oh, masih benar. Baru selesai. Hujan Baru selesai. terus. Udah reda ya. Di sini baru hujan. Terus selanjutnya, ainal kitabu, di manakah apa? Buku itu. Kitab. Buku itu. Oh, kitab Nah, ya. jadi di manakah bukunya? Di mana buku itu? Nah, di manakah buku itu? Kita pakainya al, Bu ya. Kebanyakan yang kita pelajari kalau kata benda biasa itu pakainya al. Kalau dari aina ya. Ainal kitabu, ainal baitu, ainas sa'atu, ainas sariru. Pokoknya itu kebanyakan pakai al. Sehingga kalau pakai al tidak boleh apa, Bu? Tanwin. Kalau pakai al tidak boleh tanwin. Nah, jawabannya gimana? Huwa alal maktabi. Apa? Dia di atas meja. Kenapa kata gantinya sama yang akil? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kenapa kata gantinya sama dengan akil? Ada yang tahu, Bu? Karena kitab itu sifatnya mudzakkar. Ya, jadi beda sama bahasa Inggris, Bu ya. Kata benda kalau di bahasa Inggris itu pakai its kan kata gantinya. Nah, tapi kalau untuk bahasa Arab itu berlaku untuk semuanya, maupun yang akil maupun geru akil. Kata benda biasa atau kata benda yang akil itu kalau laki-laki semua pakai huwa, kalau perempuan semua pakai hi. Iya, intinya di mudzakkar sama muannas, gitu ya. Bisa dipahami, Bu? Ya Allah. Jadi saya ulangi, kalau di bahasa Arab itu kata ganti itu tidak berlaku ya masalah akil dan gharu akil. Yang penting kalau mudzakkar itu pakainya huwa, kalau muannas pakainya hi. Iya, tidak memandang dia itu kata benda mati, kata benda hidup atau akil, itu tidak memandang seperti itu. Gitu ya. Dipahami ya? Insya Allah. Ya kan, kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris ya beda pastinya, kaidahnya beda. Kalau bahasa Inggris kan kata benda nggak ada laki-laki dan perempuan, ya nggak, Bu? Kata benda mati kan nggak ada laki-laki perempuan, tapi kalau di bahasa Arab ada, gitu kan? Dilaki-lakikan dan diperempuankan, maksudnya dianggap laki-laki dan dianggap perempuan. Karena apa? Nanti kita bahas. Nanti kok bisa perempuan gimana? Pada asalnya semua kata bahasa Arab itu adalah apa? Laki-laki. Tapi ada kaidah-kaidah yang bisa menjadikan kata tersebut menjadi mu'annas. Nanti kita bahas di pelajaran 6 insya Allah. Kok bisa mu'annas itu bagaimana? Nah, selanjutnya. Berarti Ya? Ustaz, berarti Ya. nanti ada apa namanya? Ada benda laki-laki apa namanya? Ada benda Ya, perempuan mudzakkar. gitu ya Ustaz ya. Benda mudzakkar dan ada kata benda mu'annas. Ya, ada, Bu, pastinya. Nanti kita sementara semua mudzakkar dulu. Ini pengecualian nih, dicontohkan yang mu'annas. Kita lihat yaitu apa? Wa ainas sa'atu yang terakhir itu pengecualian saja. Ini dicontohkan. Oh, ternyata benda itu ada yang mu'annas ya. Ya, di sini dicontohkan wa ainas sa'atu. Apa artinya, Bu? Dan di mana? Yang di mana? Jamnya, jam itu ya, jamnya atau jam itu. Iya ala sariri, dia di atas meja. As-sa'atu benda mati bukan? As-sa'atu benda mati kan? Nah, tapi ya bisa dijadikan kata ganti iya. Yang penting apa? Kata bendanya perempuan berarti pakai hiya, enggak memandang apa? Akil atau ghairu akil. Sampai sini ada pertanyaan? Ala sariri. Jadi setelah ala itu juga apa? Harus harus kasroh. Setelah ala juga harus kasroh. Nah, di sini ada keterangan di gambar ini, di tengah ada gambar apa? Apa artinya? Dapur. Ahsantun najam. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke tamarin.
Yakin nggak ada? Nggak ada Ustadz, karena masih bingung yang huwa sama hi. Bingung Karena di mana, Bu? contohnya tadi sih. Nggak sih, karena kan Ustadz bilang nanti di pelajaran berikutnya. Jadi karena udah ke distrak di sini, huwa hiya benda. Nah, Padahal intinya benda tahu, huwa, ya kenapa penting lu kita gitu? tahu, Bu, mudzakkar muannas gitu aja. Oh, benda ini mudzakkar, berarti diganti dengan kata ganti huwa. Oh, benda ini muannas, berarti bisa diganti dengan kata ganti apa? Iya. Kalau masih bingung kata gantinya, berarti ibu nanti kalau ingin menjawab itu nggak usah pakai kata ganti. Misalkan aina sa'atu, as-sa'atu 'alas sariri, gitu ya. Kalau misalkan bingung. Ainal kitabu, al-kitabu 'alal maktabi. Nah, jadi boleh. Nggak pakai kata ganti boleh. Sah-sah saja. Kalau memang masih bingung. Baik, al-anahtu ila tamarin. Kita ke tamarin. Coba dijawab. Ainal kitabu. Silakan Nurul. Ainal kitabu. Sesuai dengan hiwar tadi ya. Sesuai dengan makalah yang kita baca tadi. Halo, Nurul, hadirah? Hadirah. Naam. Ajibi tafaddali bil ijabah. Silakan dijawab. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Ahsanti. Jadi boleh pakai huwa, boleh pakai alkitabu, boleh. Ain alkitabu alal maktabi atau huwa alal maktabi. Ahsanti. Terus Bu Olivia udah bisa musyarakah belum? Bu Olivia, masih ada tamu? Tiroh, Ustaz. Nah, silakan dijawab nomor 2 rekam itnan. Aina Muhammadun. Di kamar, Bu, di kamar. Muhammadun atau huwa? Huwa fil gurfati. Wa fil gurfati. Ahsanti. Aina sa'atu? Coba Naris. Hadirah? Hadirah. Naam, ajibi. Tafaddali bil ijabah. Aina sa'atu? Aina sa'atu. Huwa ala. Perempuan atau laki-laki itu? Iya. Nah, iya. Iya ala. Iya ala maktabun. Maktabi. Bukan. Tadi jawabannya di mana? Baca nggak tadi? Baca. Enggak. Langsung connect. Di atas kasur. Sariri. Sariri. Iya alas sariri. Baik. Terus. Aina yasirun. Bu Gayo, tafadhali. Halo Bu Gayo. Hadirah? Hadirah Ustadz, Afan sinyalnya kurang stabil. Enggak apa-apa, Bu. Sekarang udah bagus. Alhamdulillah udah bagus. Aina yasirun huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Ahsanti. Aina yasirun huwa fil hammami. Terus Bu Mitra nomor 5. Hadirah Bu Mitra? Hadirah Ustaz. Nah. Aina aminatu. Hiya fil matbahi. Banyak pendek ya. Fil matbahi. Fil matbahi. Nah. Hiya fil matbahi. Ahsanti. Terus nomor 6. Bu Arti, Aaminatu fil ghurfati, jawabannya apa, Bu? Aaminatu fil ghurfati. Naam ya? Ya, betul. Masa menaam? Fil ghurfati siapa? Salah. Yang ghurfati itu la. Aminatu fil, tinggal dibalik aja. Aminatu fil matobahi. Atau hiya ya. La hiya fil matbahi. Ahsanti. Terus Bu Anita nomor 7. Ayasirun fil matbahi.
ayasiru fil matabahi la Huwa fil la huwa fil nomor 4. ghurfati Nomor 4 jawabannya, Bu. La huwa fil wa fil hammami. Nah, sahih. La huwa fil hammami. Nomor 8 Bu Dwi. Tafadhali. Man. Ustaz, man fil ghurfati. Nah, jawabannya. Aina Muhammadun. Jawabannya gimana? Man fil ghurfati apa artinya, Bu? Di apa? Siapa ya? Siapa yang ada di kamar? Berarti apa jawabannya? Muhammadun, gitu aja dah cukup. Man fil ghurfati Muhammadun. Nah, atau dilengkapi Muhammadun fil ghurfati. Terus Bu Yudiana, tafadhali Dr. Anda Yudiana. Nomor 9. Waman fil hammami. Jawabannya apa, Bu? Ya. Yasirun fil hammami. fil hammami. Terus nomor 10 Fatimah, coba. Maja ala maktabi. Jawabannya apa, Fatimah tadi? Maja ala maktabi. Jawabannya apa? Al? Jawabannya. Itu di pertanyaan di nomor 1. Jawabannya. Ini dibolak-balik pertanyaannya. Haza ala maktab. Kitabu alal maktabi. Ahsanti. Jadi harus kata benda mati ya, atau ghairu akil. Karena pertanyaannya mada harus ghairu akil. Kalau man harus akil. Mada alal maktabi, al-kitabu alal maktabi. Terus Bu, siapa nih yang belum? Bu Tri, silakan nomor 11. Mada ala sarirun. Sariri. Mada ala sariri. Mada ala sariri. Sariri. Langsung aja jawabannya, langsung dijawab. Langsung. Apa benda yang di atas? Apa benda? Sariri. Langsung aja. As-sa'atu ala sariri. Jawabannya ada di nomor berapa, Bu? Nomor 3 ya. Terakhir ya. Jadi pertanyaan ini bolak-balik aja. Diputar-putar aja pertanyaannya. Sampai sini ada pertanyaan? Sambil diharokati, Bu ya, kalau mau jawab. Diharokati yang lengkap biar nanti tidak susah merojaahnya. Ini bacanya apa? Ini kemarin bacanya apa? Jadi apa nomor 11? Mada ala sariri. As-sa'atu alas sari. Alas sari. Sampai sini ada pertanyaan? Di tamrin 1. Kalau nggak ada, kita ke tamrin berikutnya. At-tamrin ats-tsani. Apa pertanyaannya itu, Bu? Masih ingat nggak pertanyaannya apa? Kayaknya pernah dibahas. Apa itu bacanya? Ikra waktub. Terus ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Nah, coba baris pertama dari Adinda. Tafadholi. Baris pertama Adinda. Dibaca saja ya Adinda. Adinda. Ya, tafadhali. Al-madrasati. Fil. Naam. Terus fil. Al-baiti. Naam. Al-baiti. Naam. Al-ghurfati. Naam. Al-hammami. Naam. Fil
fil matbaghi. Nah, udah cukup ya. Santi, udah cukup. Kemudian nomor 2 Nurul. Baris kedua maksudnya. Al-mak. Al-maktabu alal maktabi. Naam. Alal kursi as-sariru. Alal kitabi fil masjidi. Naam. Terus tamrin 3. At-tamrin salif. Apa itu? Iqra waktub. Jadi hanya dibaca saja kamu. Dokter Anda Yudiana, Bu Yudiana, tafadhali. At-talibu fi At-talibu. Taknya panjang, Bu. At-talibu. At-talibu fi jami'at fil jami'atu. Jami'ati. Fil Jami'ati. Janya panjang, Bu. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Nah, at-talibu fil jami'ati. Coba diulangi. At-talibu. At-talibu fil jami'ati. Ahsanti. Terus nomor 2 Bu Trinur. Dibaca. Al-jalif apa sih? Ar-rajulu. Ar-rajulu fil masjidu. Fil masjidi. Nah, memang kalau untuk kaidah gampang, Bu ya. Setelah harfu jar kasroh. Nah, tapi ketika praktek kadang lupa. Ya, nggak apa-apa. Masih latihan. Kita masih latihan. Terus Bu Alifia nomor 3. Aina tajiru. Ainat tajiru. Ainat tajiru. Tanya panjang, Bu. Ainat tajiru. Ainat tajiru. Nah, ahsan. Terus Huwa fit. Dukan. Nah, fit dukka apa? Dukani. Nah, sahih. Huwa fit dukani. Coba diulangi. Huwa fit dukani. Ahsanti, Bu Olivia. Terus selanjutnya. Bu Dwi Ratna, tafadhali rakam 4. Iya. Al-qalamu alal maktabi. Ahsanti, al-qalamu alal maktabi. Terus Bu Gayo nomor 5. Rakam 5. Aina Zainabu fil ghurfati. Naam, hiya fil ghurfati. Di manakah Zainab? Dia di kamar. Al-qalamu alal maktabi apa artinya tadi? Pena itu di atas meja. Pena itu di atas meja. Aina tajiru apa artinya? Di manakah Pedagang. Pedagang itu. Wa fidukani, dia di dalam toko. Toko. Ar-rajulu fil masjidi, lelaki itu di dalam masjid. At-talibu fil jami'ati apa? Pelajar itu di universitas. Mahasiswa itu di universitas atau di kampus. Nomor 6, Bu Mitra, tafadhali. Aina waraku hiya alal maktabi. Kok hiya? Huwa apa? Huwa alal maktabi. Aina waraku huwa alal maktabi. Apa artinya? Di manakah? Di mana buku kertas atau daun? Ya. Kertas itu dia di atas meja. Terus Naris sudah hadir belum? Belum ya. Bu Arti nomor 7. Aina mudarrisi. Mudarisu. Aina mudarisu. Huwa fil fasli. Nah, di manakah Pak Guru? Dia di kelas. Terus nomor 8, Bu Anita. Tafadhali. Aina Yasir. Yasirun, Bu ya.
aina yasirun. Mm-mm. Huwa fil marhaz. Mirhadi. Huwa fil, ini fil. Ya, fil mirhadi. Naam, ahsanti. Di manakah Yasir? Dia di dalam toilet. Naris, sudah hadir belum? Belum ya. Nomor 9 kita jawab sama-sama. Apa bacanya? Asyamsu wal qamaru fis samai. Sahih. Asyamsu wal qamaru fis samai. Terus man fil fasli. Jadi bukan min ya, tapi man. Man fil fasli. Jadi kita membedakan man dengan min itu harus dengan makna, Bu ya. Harus dengan makna. Ini masa min fi kan nggak mungkin, dari di dalam kan nggak mungkin, dua harus jar jadi satu kan nggak mungkin. Maka itu man gitu ya. Man. Terus selanjutnya hamzah. Nah, ini adalah dicontohkan kotak yang pertama atau yang kanan itu adalah contoh dari nama-nama laki-laki. Kalau kotak yang sebelah kiri itu nama-nama perempuan. Taib, al-an karina ba'di. Muhammadun. Ayo. Muhammadun. Ammarun. Ammarun. Khalidun. Khalidun. Sa'idun. Sa'idun. Hamidun. Hamidun. Aliyun. Aliyun. Yasirun. Yasirun. Abbasun. Abbasun. Aminatu. Aminatu. Nah, ini nama-nama perempuan, Bu ya. Tidak boleh apa, Bu? Tanwin. Tanwin. Terus Aisyatu. Aisyatu. Zainabu. Zainabu. Khadijatu. Khadijatu. Fatimatu. Fatimatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Maryamu. Maryamu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Ahsantunna jami'an. Coba sekarang. Bisa tanya bentar. Ya, Naris. Itu kalau alif ya ada kayak gitunya tuh kenapa sih? Alifnya kayak gitu. Ada benderanya maksudnya. Oh, Harkatnya. itu biasanya yang hamzah. Hamzah di atas alif kalau dipanjangkan itu jadi bendera. Aminatu, gitu kan? Atau ada yang lain. Pengganti alif saja, bendera itu sebenarnya alif tapi paling bagus enaknya diganti bendera gitu aja. Maksudnya alif itu, bendera maksudnya alif. Jadi hamzah yang mempunyai mat ya, hamzah yang mempunyai mat. Tapi bacanya cuma dua. Iya, tetap dua. Ngapain banyak-banyak? Kan membaca aja. Coba baris pertama Naris dibaca. Hamidun. Terus Hamidun. Zainabu. Aminatu. Aminatu. Hanya panjang ya. Terus. Ammarun. Terus. Sa'idatu. Mana Sa'idun. Sa'idun. Oh ya. Terus. Fatimatu. Maryamu. Terus. Ini apa? Setelah itu. Aliyun. Aliyun. Khalas. Yakfiki. Qiraah mumtazah. Terus selanjutnya Nurul.
Baris kedua. Khalidun. Khalidun. Terus? Abbasun. Aisyatu. Lanjut. Muhammadun. Naam. Sofiyatu. Tuh ya. Sofiyatu. Terus terakhir? Khadijatu. Naam. Ahsantun jami'an. Ini yang Mbak ya. Sebenarnya bisa. Tapi waktunya mepet banget. Mungkin pertemuan depan aja Bu ya. Insya Allah pertemuan depan kita bahas yang Mbak. Kemudian juga yang kita mulai juga pelajaran kelima insya Allah. Gitu ya. Jadi otomatis PR-nya hanya satu, yaitu hafalan apa? Hafalan kosakata pelajaran kelima saja. Ya. Hafalan kosakata pelajaran kelima. PR tulisnya kita libur dulu. Mungkin di yang Mbak ya. Di Mbak ada PR tulis kan? Ya, di Mbak. Nanti insya Allah. Tapi kita belum. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita cukupkan, Bu ya. Iya. Yakin nggak ada? Kalau masih bingung tadi tentang harfu jar atau tentang pergantian apa kata ganti, itu nanti silakan dimurojaah lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa